Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, Ibu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu akuntansi kas kecil. Pengertian dan fungsi kas kecil. Kas kecil, istilah akuntansinya petty cash, digunakan untuk pembayaran yang jumlahnya relatif kecil atau dalam batas jumlah tertentu. Kas kecil digunakan khusus untuk transaksi pembayaran tunai. Digunakan untuk kegiatan perusahaan, misalnya pembelian perlengkapan, untuk kegiatan ketatausahaan, dan lain-lain. Dalam perusahaan yang menyediakan kas kecil, aktivitas kas dibedakan menjadi kas bank dan kas kecil. Kas kecil yaitu uang tunai yang dikelola oleh petugas khusus sebagai pengelola kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil. Transaksi yang menyangkut mutasi bertambah atau berkurangnya kas kecil pada dasarnya terdiri atas transaksi pembentukan dana kas kecil di awal, penggunaan dana kas kecil, dan pengisian kembali kas kecil. Pembentukan dana kas kecil mengakibatkan mutasi bertambah. Penggunaan dana kas kecil mengakibatkan kas kecil berkurang. Dan pengisian kembali kas kecil mengakibatkan kas kecil bertambah. Pencatatan mutasi dana kas kecil baik bagian jurnal maupun bagian pengelola kas kecil bergantung pada sistem pencatatan yang digunakan. Pencatatan mutasi kas kecil bisa dilakukan dengan menerapkan 1. Sistem dana tetap in-press funds method atau dengan sistem fluctuation method. Pertama, kita akan membahas sistem penerapan metode dana tetap. Salah satu ciri penerapan sistem dana tetap yaitu transaksi dicatat ke dalam akun kas kecil. Akun kas kecil berfungsi sebagai tempat mencatat jumlah dana kas kecil yang ditetapkan. Jumlah yang bersangkutan tidak berubah sepanjang tidak perlu ditambah atau dikurangi. Dalam metode dana tetap, jumlah dana untuk pengisian kembali kas kecil adalah sebesar dana yang telah digunakan oleh perusahaan sebagai pemakai dana. Pencatatan di bagian jurnal. Pada waktu pembentukan dana kas kecil, jumlah kas kecil yang ditetapkan dan cek yang telah dikeluarkan dicatat di bagian jurnal dengan mendebit akun kas kecil dan kredit akun kas. Bukti penggunaan dana kas kecil dicatat di bagian jurnal dengan mendebit akun beban dan kredit akun kas. Dalam penetapan dana tetap, penggunaan kas kecil tidak dicatat atau tidak dijurnal ke dalam akun kas kecil, sehingga akun kas kecil dalam buku besar menunjukkan saldo yang tetap. Contoh, tolong diperhatikan. PT Nurta pada awal bulan Januari 2014 menyetorkan semua dana yang diterima ke bank.
Untuk pembayaran dalam jumlah relatif kecil, disediakan dana kas kecil dalam jumlah tetap sebesar 10 juta rupiah. Data mutasi dalam 2 minggu pertama bulan Januari 2014 sebagai berikut. 2 Januari, penyerahan cek kepada pengelola kas kecil sebesar 10 juta rupiah. Bukti pengeluaran kas nomor CK strip 011. Januari 14, penerimaan surat permintaan pengisian kembali kas kecil. Dilampir dengan daftar bukti pengeluaran kas kecil sebagai berikut. Nomor akun 5102 biaya angkut pembelian Rp2.500.000, nomor akun 5200 beban penjualan Rp3.360.000, nomor akun 5300 beban administrasi dan umum Rp2.540.000. Jumlah dana kas kecil yang digunakan Rp8.400.000. Untuk pengisian kembali kas kecil dikeluarkan cek sebesar Rp8.400.000. Bukti kas nomor CK strip 026. Dalam penetapan metode dana tetap, transaksi mutasi dana kas kecil di atas oleh bagian jurnal dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal umum Januari 2 Januari, nomor bukti CK strip 011, kas kecil di debit 10 juta rupiah, kas di kredit 10 juta rupiah. Jurnal pembentukan kas. Januari 14, bukti CK strip 026, biaya angkut pembelian di debit Rp2.500.000, beban penjualan Rp3.360.000, beban administrasi dan umum di debit Rp2.540.000, kas di kredit Rp8.400.000. Jurnal pengisian kembali kas kecil. Jadi, pada saat terjadi penggunaan untuk pengeluaran biaya-biaya tersebut di atas ini, maka pada saat uang digunakan atau dikeluarkan, maka tidak dijurnal. Ini menjadi lampiran pada saat pengisian kembali kas kecil. Itu penerapan sistem metode dana tetap. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Lanjut, pencatatan bagian pengelola kas kecil. Kalau tadi pencatatan di bagian jurnal. Baik, tolong perhatikan pencatatan bagian pengelola kas kecil di samping membuat daftar bukti penggunaan kas kecil dan surat permintaan pengisian dana kas kecil untuk memudahkan pemeriksa dan pembuatan laporan pengelola dana kas kecil, membuat catatan mutasi berikut. Ya, kita bagian pengelola kas kecil akan membuat catatan dengan nama catatan mutasi. Contoh, PT Dananjaya menyediakan dana kas kecil dengan dana tetap sebesar 10 juta rupiah. Data mutasi kas kecil dalam bulan Mei 2014. 1 Mei, sisa dana kas kecil terdiri atas uang tunai Rp1.160.000 dan bukti pengeluaran kas kecil nomor 021 tanggal 1 Mei 2014 Rp1.290.000. 2 Mei, pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp7.550.000. Bukti pengeluaran kas nomor 272, bukti permintaan pengisian kembali dana kas kecil disingkat dengan BP3K. Bukti B-nya, P-nya 3 kali permintaan pengisian kembali dana kas kecil.
8 Mei pengeluaran dana kas kecil bagian umum Rp1.900.000. 9 Mei pengeluaran dana kas kecil bagian penjualan Rp2.750.000. 11 Mei pengeluaran dana kas kecil bagian umum Rp2.300.000. 14 Mei pengeluaran dana kas kecil bagian penjualan Rp1.350.000. 16 Mei pengisian kembali dana kas kecil Rp9.590.000. 24 Mei pengeluaran dana kas kecil bagian penjualan Rp1.950.000. 25 Mei pengeluaran dana kas kecil bagian umum Rp1.700.000. 29 Mei pengeluaran dana kas kecil bagian penjualan Rp1.230.000. 30 Mei penyerahan dana kas kecil kepada bagian umum Rp1.100.000. 31 Mei penyerahan surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Oke. Maka catatan mutasi yang dibuat oleh bagian pengelola kas kecil sebagai berikut. Tolong diperhatikan. 1 Mei ada sisa dana, nomor bukti tidak ada, maka silakan kalian tulis uang tunai, taruh di saldo. Lalu juga ada BPKK. BPKK tadi apa di situ? Nih, bukti pengeluaran kas kecil Rp1.290.000. Ya, taruh di kolom saldo. Lalu pada tanggal 2 Mei pengisian dana. Maka catat di sebelah debit. Nah, 1.160 ditambah 1.290, lalu ditambah dengan 7.550, maka kas kecil menjadi 10 juta kembali. Lalu pada tanggal 2 Mei ada pengeluaran dana kas kecil sebesar Rp1.900.000 ya. Oh ini, tanggal 2 Mei tadi ada pengeluaran kas kecil yang ini nih ya. Karena tadi saldo awal maka taruh di saldo dulu. Lalu pada tanggal 2 Mei karena digunakan maka kita harus kreditkan. Lalu tanggal 8 Mei ada pengeluaran, 9 Mei ada pengeluaran, maka 10 juta dikurang 1.290 menjadi 8.710. Lalu dikurang lagi dengan pengeluaran 1.900, lalu dikurangkan lagi dengan 2.750, lalu dikurangkan lagi dengan 2.300, lalu dikurangkan lagi dengan 1.350. Lalu pada tanggal 16 Mei ada pengisian dana sebesar 9.590. Maka saldo 410.000 ditambah 9.590.000 hasilnya menjadi 10 juta kembali. Berikutnya seperti itu. Nah, lalu terakhir kalian silakan mengerjakan ujian kompetensi 1 pilihan ganda 1 sampai dengan 5. Dicatat di buku tulis kalian, lalu dikerjakan dan dikumpulkan dan dikirimkan ke Google Classroom. Lalu ada soal uraian keterampilan praktek, yaitu soal nomor 1, kerjakan seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Lalu ujian soal uraiannya ada 2, yaitu perusahaan tadi soal nomor 1 dan perusahaan ABC soal nomor 2. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Mudah-mudahan kalian bisa berlatih di rumah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.